Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup pintu hatinya, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan suatu perkara yang mungkin sudah disampaikan oleh setiap ustaz, yang mungkin kita semua sudah mengetahuinya, yaitu kewajiban kita untuk ikhlas dalam beramal. Namun saya rasa pengajian ini yang berkaitan dengan ikhlas harus sering diulang-ulang, karena kita tahu amalan ibadah kita tidak banyak dibandingkan dengan umur yang kita lalui, waktu yang kita lalui. Kita beramal ibadah tidak banyak, hanya sedikit. Kemudian dari amal ibadah itu, yang kita yakin ikhlas pun mungkin sedikit, atau mungkin sama sekali kita tidak berani yakin 100% bahwasanya ada satu amal kita yang ikhlas. Karena kita tahu bahwasanya perkara ikhlas adalah perkara yang sangat sulit. Maka perlu bagi kita untuk mengingat-ingat akan hal ini. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Bagi Allah agama yang murni. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu murni. Dalam bahasa artinya murni. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kalian pada hewan ternak itu ada pelajaran. Kami memberikan kepada kalian, ya, yaitu minuman dari perut hewan-hewan tersebut yang keluar di antara tai dan darah, yaitu susu yang murni yang mudah untuk diminum. Allah menamakan susu yang murni dengan susu yang khalisan. Itulah makna ikhlas secara bahasa, murni. Kalau kita minum, kita lihat susu yang kita minum, apakah ada setetes tai di situ? Tidak ada. Apakah ada setetes darah di situ? Tidak ada. Murni 100% susu putih yang mudah bagi kita untuk kita minum. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Tidak boleh sedikit pun amalan kita serahkan kepada selain Allah. Kalau seandainya kita beramal selama ini 90% untuk Allah dan 10%-nya untuk mencari perhatian orang, tidak akan Allah terima. Jangankan 10%, 0,00001% kita berikan kepada selain Allah, amalan kita tidak akan diterima. Meskipun amalan kita 99% untuk Allah, 1% untuk selain Allah, maka tidak ikhlas dan Allah tidak terima. Allah hanya mau menerima kalau amalan kita ikhlas murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurang dari itu, ternoda sedikit satu noda, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita renungkan kembali, siapa di antara kita yang berani menjamin amalan kita yang sedikit ini ada yang ikhlas? Sulit bagi kita menjamin. Kalau kita tidak selalu mengingatkan diri kita tentang keikhlasan, maka bisa jadi hari ini kita ikhlas, besok lusa, minggu depan kita tertimpa dengan namanya
penyakit riya dan sebagainya. Apalagi sifat dasar manusia senang dengan pujian. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kembali bagi diri saya pribadi dan bagi ikhwah sekalian untuk kembali mengoreksi diri, merenungkan apakah selama ini dia telah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ikhlas itu berlaku pada amalan seluruhnya, baik amalan zahir maupun amalan batin, baik perkataan maupun perbuatan maupun pikiran. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Di situ al-a'mal, kalau kita belajar dalam kaidah usul fikih, al-a'mal di situ datang dalam bentuk jamak dan ada alif lamnya. Dalam kaidah alif lam jamak yang muhalla bil alif lam itu yufidul umum, memberikan faedah umum. Artinya seluruh amalan ya, pasti ada niatnya, seluruh amalan. Baik amalan zahir, amalan tubuh kita, gerakan kita tatkala sholat, tatkala puasa, tatkala haji. Demikian juga perkataan. Amal di sini umum. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perkataan termasuk amalan, dalam surat Al-Kahfi tatkala Allah menyebutkan wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Tatkala di hari kiamat kelak, wudi'al kitab, diletakkan kitab catatan amal. Fataral mujrimina, maka engkau akan melihat orang-orang mujrim, pelaku maksiat, mushfiqina mimma fihi, mereka sangat takut dengan apa yang terdapat pada kitab catatan amal tersebut. Wa yaquluna wailatana ma li hadzal kitab, mereka mengatakan celaka kita. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan suatu perbuatan yang kecil maupun yang besar, pasti dicatat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa wajadu ma 'amilu hadira, maka mereka mendapati amal perbuatan mereka nampak tercatat. Padahal kita tahu bahwasanya yang dicatat dalam kitab catatan amal bukan hanya perbuatan, perkataan pun dicatat. Oleh karena itu tatkala berkata kita pun harus ikhlas. Bukan cuma perbuatan, bukan cuma perkataan, bahkan pemikiran. Berpikir tidak boleh sembarang berpikir. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berpikir dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Terus Allah menyebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Itu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungkan, berpikir tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Untuk apa? Mengagungkan Allah. Allah memuji orang-orang seperti ini, berpikir dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Sebaliknya, Allah mencela orang yang berpikir dengan niat yang jelek. Allah sebutkan tentang kisah orang kafir yang bernama Al-Walid bin Mughirah, yang dia berpikir bagaimana cara untuk mencela Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar. Innahu fakkara wa qaddar, dia berpikir dan menimbang dan menetapkan. Thumma kutila kaifa qaddar, celaka dia, bagaimana dia berpikir. Berpikir untuk apa? Thumma abasa wa basar, thumma adbar wastakbar. Kemudian wajahnya muram, kemudian dia berpaling. Kemudian dia berkata apa? Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dia berpikir bagaimana bisa mencela Al-Qur'an, akhirnya dia berkata in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Qur'an itu hanyalah sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an itu hanyalah perkataan manusia. Apa balasannya? Allah mengatakan sa'uslihi saqar. Orang seperti ini akan aku masukkan ke dalam neraka saqar. Dari sini bahwasanya berpikir merenungkan pun tidak boleh sembarangan. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, amal-amal umum, mencakup amal zahir maupun perkataan maupun otak pikiran kita, maka pasti ada niatnya. Tidaklah kita bergerak, tidaklah kita berkata, tidaklah kita berpikir, mesti ada niatnya. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai niat